Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zikra Fadlil dari perawatan tahun 2021 dengan NIM 0121111071. Di sini saya tidak sendirian. Di sini juga saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu boleh Amalia perkenalkan diri, Amalia. Saya Amalia Putri dengan NIM 0121111098. Baik, Vera, silakan Vera. Perkenalkan, nama saya Vera Listiana Irmaya dengan NIM 01111117. Baik. Oke, selanjutnya yang terakhir, Anissa. Anissa Putriansa dengan NIM 0121111099. Oke, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami juga tidak bertiga atau tidak bertiga atau berempat. Di sini juga kami kedatangan tamu spesial dari klinik Citra Medika, itu dari Kak Yuliana. Halo Kak Yuliana. Ya, halo. Halo Kak. Baik, di sini kami akan bertanya-tanya tentang apa sih keperawatan, tentang dunia keperawatan. Baik, dimulai aja ya Kak Yuliana. Kakak sehat kan sebelumnya ya Kak ya? Iya, silakan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya ya Kak ya? Iya, boleh. Oke, Kak, apa aja sih yang termasuk dalam asuhan keperawatan itu sih Kak? Biasanya kalau standar asuhan keperawatan itu ada 5 fase. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Oke, terus yang kedua nih Kak, apa aja sih Kak ciri-ciri praktik keperawatan yang profesional menurut Kakak? Ciri-ciri praktik keperawatan yang profesional itu bisa tercermin dalam menentukan suatu keputusan yang didasari oleh disiplin tinggi, bertanggung jawab. Dah, tuh. Oke, terus nih yang terakhir nih, saya mau nanya yang terakhir nih. Yang dimaksud dengan diagnosa keperawatan itu apa sih Kak? Suatu penilaian klinis yang didapat dari klien ataupun pasien dalam suatu masalah kesehatan dan proses kehidupannya yang dialaminya. Oke, mungkin itu aja Kak pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya juga. Silakan Vera. Baik, Kak, saya mau bertanya. Ya. Apa saja pengalaman yang terkesan selama Kakak bergelut di dunia keperawatan? Pengalaman yang berkesan itu melihat keadaan umum pasien yang semakin hari semakin baik dan merasa bangga aja sebagai tenaga kesehatan, apalagi di bidang keperawatan. Baik, saya akan bertanya lagi. Yang kedua ya Kak. Iya. Selama Kakak bekerja sebagai perawat, apakah ada masalah saat mengatasi pasien yang rewel? Dan bagaimana cara Kakak agar si pasien itu nurut? Cara mengatasi pasien yang rewel dan itu biasanya agak susah diatur ya. Mungkin kita berikan rasa aman dan nyaman kepada pasiennya, merasa cemas, kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien.
dengan guna suara yang lembut. Sebagai perawat kan kita harus ramah, harus tersenyum, dan sikap kita kepada pasien itu harus berbeda aja gitu. Begitu. Oke. Baik Kak, yang terakhir, Mm-mm. apa motivasi atau dorongan sehingga Kakak memilih perawat sebagai karir masa depan? Motivasinya yang pertama menjadi seseorang perawat yang tidak hanya menyimpan untuk membalut luka saja ya, pastinya kami tuh wajib memastikan kesembuhannya pasien setiap hari bertahap-tahap. Terus yang kedua, bagaimana mungkin perawat dapat menangani tugas kami adalah ya kita sebagai penyembuhnya. Terus yang ketiga, tidak ada senyum paling tulus dari senyum seorang perawat. Udah itu aja. Terima kasih ya Kak. Ya. Siapa mau nanya lagi? Aku dulu apa Amal dulu? Boleh Gereja. Amalia? Dulu. Ya, boleh silakan. Udah aku dulu. Kak Yuliana, aku mau nanya pertanyaan pertama ya. Bagaimana cara kakak buat ngehadapin pasien yang susah buat minum obat? Bagi saya akan memberitahu dan menyuruh pasien itu untuk minum obat secara perlahan-lahan, untuk memberitahu aja, terus memberitahu dan kasih tahu cara kegunaan obatnya, manfaatnya begitu. Dan kita harus dorong pasien itu untuk cepat sembuh dengan cara kita sendiri begitu. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana perasaan kakak bisa menjadi seorang perawat? Perasaan saya sangat senang sebagai tenaga kesehatan, apalagi terutama pada kesehatan perawat. Ya, tenaga kesehatan keperawatan. Saya juga mencintai profesinya saya, dan saya juga suka saat saya berguna untuk orang lain. Terus pertanyaan ketiganya, kenapa kakak bisa tertarik ke dunia perawat, dunia kesehatan? Saya bangga sama tenaga kesehatan karena apa ya? Karena saya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tenaga kesehatan, terutama pada kesehatan keperawatan. Kan banyak. Oke Kak, terima kasih Kak. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ini saya mau nanya nih Kak. Nih, misalkan nih, ada teman kakak nih, teman kerja kakak, teman sejawat gitu ya. Dia tuh bekerja tidak sesuai SOP. Misalkan dia tidak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, terus nggak pakai sarung tangan kalau mau nyuntik apa mau infus pasien gitu. Itu kakak sebagai temennya gimana ya? Nah, ya, tindakannya gitu. Bagi saya, jika teman saya ada yang seperti apa yang tadi kamu omongin itu, ya saya akan mengingatkan teman saya untuk memakai APD. Karena kalau tidak menggunakan APD itu kan resikonya tinggi, resikonya berbahaya, dan untuk keselamatan dia. Oke, baik Kak. Terus saya ada pertanyaan lagi. Nih, misalkan ada pasien yang kesakitan, nyeri gitu. Misalkan dia terus tuh pasiennya kayak ngeluh terus. Ya, sus nih sakit terus gitu kan. Nah, kakak tuh sebagai perawat, gimana tindakannya supaya pasien itu mengurangi rasa nyerinya? Tindakannya sebagai perawat gitu sebelum minum obat atau gimana, itu apa yang dilakuin ya Kak? Mohon maaf, ulang lagi coba soalnya. Halo, kedengeran nggak? Iya, Boleh diulang lagi nggak? kedengeran kok. Iya, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Nih, ya misalkan ya, misalkan sebagai perawat nih, pasti ada pasien yang kayak yang ngeluh terus gitu kalau lagi sakit gitu. Kayak, aduh sakit apa gitu. Nah, kita tuh sebagai perawat nih, gimana caranya biarin pasien itu
bisa mengurangi rasa sakitnya gitu sebelum minum obat. Jadi dia nggak, gimana ya, sebelum minum obat tapi Maksudnya itu sakit perut. ya misalkan pasien ini sakit perut nih. Ah. Nah, kita kan dia kan kayak ngeluh sakit, aduh gitu-gitu kan. Nah, jadi sebelum dia kasih obat gitu, misalkan dokter tuh belum ngasih resep obat gitu, belum tahu nih kita obatnya, tapi pasien tuh mau sakit terus. Jadi kita sebagai perawat untuk mengalihkan rasa sakit pasien tuh ngelakuin apa ya? Baik. Mungkin sebagai perawat ya, saya sebagai perawat, jika pasien mengalami nyeri perut, tapi kita belum ngasih obat nih untuk mengalihkan sakit perutnya itu, mungkin kita bisa alihinnya untuk dia menonton film ataupun membaca buku, kan, ataupun hobi dia, misalkan hobinya games atau apapun, untuk mengalihkan rasa sakit itu, biar rasa sakit itu hilang perlahan. Gitu. Ya, kasih ya Kak. Nanti bakal saya coba kalau misalkan saya sakit kan. Iya, benar. Nih, saya ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Ini kayak misalkan pasien yang ini, keluarga pasien yang mengikuti yang apa sih, kebiasaan dulu atau kebiasaan zaman dulu. Misalkan kan kata orang dulu tuh kalau sakit panas tuh harus dipakein pakaian yang tebel ya, kalau orang dulu bilang. Tapi kan sedangkan di kesehatan itu nggak boleh ya Kak, harus Iya, nggak boleh. pakaian tipis gitu. Nah, kita tuh sebagai perawat gimana cara bilanginnya biarin pasien itu, biar si keluarga pasien itu nurut gitu, biarin mau kalau itu tuh harus dipakein pakaian tipis, gak boleh pakai pakaian tebel. Itu gimana ya Kak mengatasi keluarga pasien yang seperti itu gitu? Baik, mungkin kalau dari keluarga pasien itu kan pasti pendapatnya beda-beda ya saat melakukan pengobatannya terhadap anak ataupun siapapun itu. Kita mungkin sebagai perawat, saya akan memberitahu perlahan, memberitahu efek dari menggunakan pakaian tebal itu bisa bagaimana, dan gimana ya? Saya akan memberitahu perlahan, memberitahu efek dalam berpakaian tebal itu dan kenapa harus berpakaian tipis begitu, dan untuk membuat keluarga itu percaya begitu. Jadi kita memberi pendapat kita terhadap keluarga pasien gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak udah bisa dijawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Kasih juga. Wah, cukup menarik ya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 5. Subhanallah. Terima kasih Kak Yuliana sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Jikra dan teman-teman yang lainnya. Mungkin Kak pesan kesan gitu buat kita agar lebih semangat. Baik, untuk kesan-pesannya kalian tetap semangat untuk kuliahnya, terus semoga kalian juga bisa menjadi perawat yang profesional. Gitu. Amin. Ya. Asik Kakak cantik. Makasih Kak Yuliana yang cantik, yang soleha. Semoga apa yang kita tanyakan tadi terus dijawab, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Makasih, Kak Kak. Yuliana. Terima kasih Kak.